pada kesempatan hari ini, Jumat 29 Januari 2021, untuk mata kuliah pengganti ya, mata kuliah Pancasila UHB yang seharusnya jatuh pada hari Kamis tanggal 28, tapi karena saya ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi waktu itu saya minta untuk digeser di Jumat pagi. Kemudian ada beberapa hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan kembali berkaitan dengan penugasan kelompok yang itu sudah terjadwalkan, maksimal pengumpulannya sudah jelas kapan dan seterusnya. Nanti insya Allah saya cek lah di formulir itu sudah berapa kelompok yang sudah mengumpulkan. Kemudian untuk GCR itu sudah saya posting yang hari ini ya. GCR yang hari Senin kan saya posting kemarin dan itu sudah diisi oleh mahasiswa. Terus yang berikutnya tidak kalah pentingnya tentang presensi di Skalsa. Ada beberapa mahasiswa ya, saya tidak menyebut semuanya. Ada beberapa mahasiswa yang belum memahami instruksi secara jelas tentang bagaimana Anda melakukan presensi di Skalsa. Sebagai contoh, misalkan rentang dari pelaksanaan presensi itu lebih dari 1 hari. Misalkan dalam Skalsa itu di set tanggal 24, 25, 26, 27, 28 misal. Di dalam setiap tanggal itu terdapat rentang waktu pelaksanaan presensi misalkan jam 12 siang sampai jam 12 malam misalkan. Maka seharusnya Anda melakukan itu di tanggal yang sesuai dengan apa yang ada plus waktunya. Karena kalau misalkan bisa saja terjadi kasus, bisa Anda presensi di luar jam itu dan di luar tanggal itu. Cuma permasalahannya itu takutnya tidak terrekod sistem gitu loh. Jadi saya ingatkan, kalau misalkan sudah terlanjur ya, memang dari awal saya sudah mengingatkan berkali bahwa Skalsa sudah di-set sampai dengan pertemuan terakhir, dan modelnya memang tidak harus selalu mengikuti jadwal asli itu hari apa, tapi patokannya tolong perhatikan di dalam tanggal itu jam berapa. Memang sebagian sudah ada yang presensi dengan betul gitu ya. Cuma ada beberapa mahasiswa yang belum melakukan tugasnya dengan baik. Instruksinya mungkin belum dipahami dengan baik atau sudah dipahami tapi memang ya istilahnya malas gitu ya. Atau mungkin kendala teknis dan sebagainya, saya tidak tahu itu. Tapi dari awal saya sudah mengingatkan berkali-kali Skalsa gitu ya. Karena itu memang nanti data yang untuk kehadiran salah satunya memang ya berasal dari situ. Sebetulnya kalau kita melakukan proses yang sifatnya sinkronus atau asinkronus misalkan, kan sebetulnya kita tidak perlu juga nih tatap muka langsung seperti ini. Bisa saja saya bikin rekaman tentang materi yang saya sampaikan, saya upload di Skalsa, kemudian Anda silahkan dipahami, dibaca lebih dari 1 kali misalnya gitu ya. Dan itu nanti bakalan ada proses diskusi dan seterusnya. Nyatanya memang di situ saya hanya di set forum diskusi dan seterusnya. Faktanya, nah lagi-lagi sampai dengan pertemuan 14 ini tidak ada inisiatif dari mahasiswa sendiri untuk melakukan proses diskusi mandiri. Itu yang saya sayangkan. Dan memang saya sengaja saya sediakan forum diskursus itu, saya sediakan untuk yang chat ya, di situ saya sediakan untuk diskusi saya. Faktanya tidak ada yang menginisiasi untuk melakukan proses diskusi mandiri. Nah, itu berarti Anda menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan bahwa tugas dari seorang mahasiswa itu sebetulnya harus memiliki inisiatif ya. Karena forumnya sudah disediakan. Bisa saja sebetulnya dari beberapa mahasiswa itu meluapkan sebuah kegelisahan misalkan tentang materi apa, bisa di situ sebetulnya. Nah, apakah kemudian ini faktor karena memang Anda semester 1 dan masih penyesuaian terhadap sistem, saya kurang tahu gitu ya. Tapi kedepannya dengan materi itu kemudian dengan berbagai mata kuliah lain, harapan saya Anda semua ini bisa nanti memanfaatkan itu dengan baik. Jadi, oh ini ada forum diskusi, bisa dimanfaatkan ya, misalnya. Terus kemudian ini ada untuk yang chat gitu, bisa dimanfaatkan. Walaupun mungkin tidak bersama dosennya, karena itu kan bisa saja semacam sarana komunikasi antar mahasiswa.
Itu beberapa catatan-catatan penting dari beberapa hal yang saya amati selama 14 kali pertemuan ini. Kalau misalkan sekarang kita melakukan sebuah standar bahwa Anda semester 1, anak baru 2020, ya mungkin bisa saya maklumi gitu ya. Tapi kalau sudah semester 3, semester 5, itu saya kira itu tidak bisa dimaklumi gitu. Nah, untungnya Anda ini semester baru 2020. Jadi kalau sekarang masih banyak penyesuaian-penyesuaian dengan pola yang mungkin belum subtle gitu ya kan, ya itu enggak masalah. Tapi kedepannya harus lebih baik dari ini gitu. Karena memang mau nggak mau kita pakai teknologi, ya itu harus memanfaatkan itu. Ini seperti itu. Itu beberapa catatan penting yang berkaitan dengan masalah perkuliahan. Dan Anda pasti sudah tahu bahwa besok hari Senin sudah mulai UAS di UAB. Pancasila terjadwal di hari Selasa, ya, tanggal 2 jam 11 kalau nggak salah sampai jam 1 siang. Mudah-mudahan tidak ada perubahan dan tidak ada pengunduran lah, kata seperti itu ya. Soal alokasikan saya sama seperti UTS, multiple choice 50 pilihan ganda. Misalkan jumlah betul kali 2 itu 100, berarti yang membedakan hanya materi. Nah, materi yang disampaikan adalah materi yang setelah UTS sampai dengan yang terakhir nih ya, rule of law hari ini. Jadi kemarin ada tentang konstitusi ya, tentang negara, bangsa, kemudian ada tentang demokrasi, pendidikan demokrasi. Hari ini tentang rule of law atau kita bicaranya supremasi hukum atau dalam bahasa lainnya disebut dengan penegakan hukum. Nah, itu nanti perlu Anda cermati materi-materi itu. Dan materi-materi itu semua sudah ada di Skalsa. Dan insya Allah saya pastikan materi-materi itu bakalan saya ambil dari slide-slide yang sudah saya posting di dalam Skalsa. Jadi insya Allah materinya tidak keluar dari materi tersebut. Dan tidak aneh-aneh lah. Pertanyaannya saya kira wajar-wajar saja. Itu beberapa catatan-catatan yang harus Anda perhatikan. Karena hari ini adalah kuliah pamungkas kita, pertemuan 14. Maka gunakan momentum ini dengan baik dan mudah-mudahan lancar gitu ya. Dan mudah-mudahan jaringan saya hari ini juga lancar karena minggu kemarin sempat ternyata saya keluar dari Jimit dan ada beberapa part tertentu yang terpotong ya. Tapi tidak masalah dan mudah-mudahan ini bisa dihilangkan. Opi Maharani, suara saya masih terdengar jelas ya Opi? Terdengar Pak. Oke, mungkin saya akan coba ini ngecek ya. Kalau menurut data yang masuk sini itu sudah masuk sekitar 41 orang. Ini ada Alda Salsabila, Aldiana ya, ada Aulia Widiarini, ada Danang Romadoni, ada Adela, Dian, Vina Rahmawati hadir ya. Halo Vin, bisa open mic? On mic, Vina Rahmawati. Iya Pak. Oke, ini saya acak saja cepat dan saya nanti mungkin langsung fokus ke materi saja karena biar kita tidak waktunya tidak terbuang banyak ini seperti itu. Ada Nuri Wulandari, ada Pamela, ada Rido ya, Rizky Nur Hidayat, ada Winda, ada Wahyu Pamungkas. Wahyu Pamungkas sudah standby belum ini? Siap Pak. Oke. Dan seperti biasa nanti saya akan menunjuk beberapa dari Anda untuk menjadi moderator. Maka perhatikan materi yang saya sampaikan ini dengan baik. Dan mudah-mudahan yang jadi moderator ini nanti bisa berperan secara aktif dan bertanggung jawab terhadap forum yang dilaksanakan lah, katakan seperti itu. Dan ada beberapa catatan lain, misalkan nanti ingatkan saya tentang kuis dan penugasan individu yang maksimal insya Allah saya posting di minggu depan. Dan itu nanti untuk penugasan individu mungkin saya kasih waktu sekitar 1 minggu lah ya. Jadi saya kira lebih dari cukup. Kelompok 3 minggu untuk tugas individu saya kasih waktu 1 minggu. Untuk kuis juga sama. Di kuis pengerjaannya saya kasih waktu 1 minggu. Jadi tidak ada alasan untuk alasan yang macam-macam. Misalkan lupa atau ada acara, banyak tugas dan seterusnya. Maka Anda harus bisa pintar-pintar bagi waktunya. Kapan harus mengerjakan, yang dikerjakan kapan, karena
dikasih waktu cuma sehari saja, tapi dikasih waktu sampai 1 minggu. Nah, saya akan coba untuk membagikan materi yang saya sudah siapkan. Nanti saya cek dulu apakah di share screen saya bisa kelihatan. Kalau sudah bisa kelihatan share screen-nya, bilang-bilang. Nah, ini sedang loading. Sudah kelihatan layar saya? Bisa kelihatan nggak Wahyu Tri Pamungkas? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, terus ini untuk PowerPoint-nya sudah kelihatan, rule of law. Sudah? Sampun, Pak. Baik. Nanti tolong saya mungkin tidak oke lah, saya slideshow nggak apa-apa. Oke, jelas ya si Pamungkas ya? Sudah ya, kelihatan ya? Sampun, Pak. Baik, jadi hari ini kita aman. Hari ini materi yang terakhir adalah tentang rule of law, atau tadi saya sudah menyebutnya adalah penegakan hukum, atau bahasa lainnya kita menyebutnya sebagai supremasi hukum, yang sebetulnya satu makna, tapi hanya istilah saja yang kemudian dengan istilah bahasa asing dan bahasa Indonesia. Materi ini menjadi menarik karena memang Indonesia ini adalah negara demokrasi yang kemudian dikenal juga sebagai negara hukum. Maka seluruh kegiatan atau aktivitas kegiatan masyarakat Indonesia pastinya itu berkaitan dengan bagaimana aturan atau kebijakan-kebijakan yang sudah diatur dalam undang-undang misalkan, dan juga dalam beberapa peraturan-peraturan tertulis yang kemudian dituangkan dalam bentuk hukum itu sendiri. Nah, apa kemudian materi ini penting? Saya kira sangat penting karena yang namanya fenomena penegakan hukum di Indonesia itu dilihat dari kacamata atau perspektif masing-masing orang itu akan menyikapi berbeda. Terutama dalam konteks kita menyebutnya hukum itu tajam ke bawah tumbuh ke atas. Itu yang kemudian banyak dari kita yang kemudian merasa pesimis tentang bagaimanakah proses penegakan hukum, terutama di Indonesia. Apalagi yang hubungannya dengan penegakan hukum yang khusus ya. Kayak tindak pidana korupsi, ada tindak pidana pencucian uang, kemudian misalkan tentang apa lagi? Banyak ya. Banyak sekali extraordinary crime atau kejahatan luar biasa lah, katanya seperti itu, yang harus ditangani dengan cara-cara yang luar biasa juga. Tidak cukup dengan cara-cara yang biasa. Nah, menurut Friedman 1956 bahwa kalau kita melihat dari yang namanya pengertian formal, yang namanya penegakan hukum itu sebetulnya adalah tentang organized public power ya, tentang kekuasaan umum yang terorganisasikan. Nah, yang namanya negara otoriter pun punya rule of law. Jadi tinggal bagaimana sebetulnya pendekatan dari bagaimanakah sebenarnya penegakan hukum di negara tersebut. Karena Indonesia itu adalah negara demokrasi yang sungguhnya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, maka penegakan hukum itu pun harus disesuaikan dengan pola-pola tersebut misalnya. Nah, ini pengertian secara formal bahwa yang namanya penegakan hukum itu bisa dimaknai sebagai sebuah kekuasaan yang terorganisasikan. Nah, secara hakiki atau kita menyebutnya itu material atau kita menyebut sebagai hakikat gitu, tentang ideological sense misalkan. Lebih menekankan pada penegakan karena menyangkut ukuran hukum yang baik dan buruk. Jadi ini menarik karena ukuran hukum itu memang sangat istilahnya subjektif. Jadi hukum yang baik itu seperti apa, buruknya seperti apa, itu tergantung dari selera. Dan tanda kutip. Siapa yang kemudian menilai dan untuk apa kepentingan orang tersebut menilai misalnya. Ya itu hal-hal yang saya kira menarik ya. Kalau tidak dieksekusi, saya kira menjadi bagian yang nantinya bisa memberikan kesan yang tidak baik terhadap proses penegakan hukum itu sendiri. Karena tidak mudah sebetulnya kalau bicara tentang hanya sekedar rule of law,
kita bicara definisi, mungkin sangat mudah sekali. Oh, pengertiannya seperti itu ya. Cuma yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara mengimplementasikan itu yang harus kemudian kita pahami secara utuh. Nah, inti dari rule of law itu sebetulnya adalah tentang bagaimana menjamin apa ya yang oleh masyarakat atau bangsa itu bersangkutan dipandang sebagai keadilan. Nah, khususnya keadilan sosial itu lagi-lagi termaktub di dalam Pancasila ya. Itu juga tentang bicara keadilan sosial. Keberadaan tentang ada tidaknya penegakan hukum itu tidak hanya ditentukan oleh hukum itu sendiri, tetapi lebih daripada itu, yaitu ada tidaknya keadilan yang dapat dinikmati setiap anggota masyarakat. Jadi hal yang terpenting kalau kita bicara penegakan hukum, mau nggak mau kita bicara tentang konsep keadilan. Nah, kemudian Wildon, 1960. Nah, ini yang namanya rule of law itu tidak hanya memiliki peradilan yang sempurna, tapi ditentukan oleh kenyataan apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti pelakunya adil, baik dari sesama warga negara maupun pemerintah. Bahwa yang namanya hukum itu tidak hanya diukur bahwa negaranya itu punya hukum, kemudian itu punya peradilan, di sana punya hakim, punya jaksa, ya, punya pengacara, kemudian proses itu berlangsung, tidak hanya sebatas itu. Tapi yang diukur adalah bagaimana nih kualitas keadilan dari bangsa terhadap rakyatnya atau dari pemerintah terhadap rakyatnya. Dan bagaimanakah pula rakyat menempatkan keadilan itu terhadap bangsanya, ya seperti itu. Itu harus kita pahami ya dalam konteks bagaimana rule of law. Ini tentang bagaimana pelaksanaan kaidah-kaidah hukum ya, yang berlaku dalam suatu negara sentiasa mengandung satu premis atau prasyarat bahwa kaidah yang dilaksanakan merupakan hukum yang adil. Artinya kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil sesuai dengan paham masyarakat yang bersangkutan tentang keadilan sosial. Jadi kalau kaidah ini tentang prasyarat-prasyarat ini terpenuhi, maka bagaimanakah sebuah rule of law yang ditempatkan dalam sebuah negara ini pasti mengandung sebuah maksud dan tujuan yang baik. Lagi-lagi kalimat-kalimat pengulangan yang muncul dalam materi ini bicara tentang keadilan. Jadi yang paling disorot dalam konteks hukum itu ya tentang adil itu sendiri. Adil itu tidak apa ya berbicara tentang seberapa banyak dan seberapa sedikit, tapi bicara tentang seberapa misalkan dia punya sebuah apa perlakuan untuk melakukan sesuatu dan itu sesuai, maka itu adil. Maka belum tentu 50-50%, ada seperti itu. Adil itu tidak setengah-setengah. Adil itu bisa saja 75-25, bisa saja 60-40, bisa saja 70-30, bisa saja 80-20, bisa juga berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang proporsinya disesuaikan dengan hal-hal yang kemudian harus didapati itu. Opi, suara saya masih dengar jelas belum, Opi? Masih, Pak. Ya, lanjut. Ini tentang latar belakang kelahiran rule of law. Jadi diawali oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah negara. Kemarin kita sudah bicara tentang pembatasan kekuasaan. Jadi ada trias politika, kita punya eksekutif, legislatif, yudikatif. Itu pembatasan kekuasaan. Presiden punya kekuasaan yang tidak terbatas, gitu ya. Itu Indonesia sudah memiliki syarat-syarat itu. Yang kedua, sarana yang dipilih untuk masuk tersebut itu demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ini di Indonesia juga sudah diterapkan. Tentang bagaimanakah sebenarnya Undang-Undang Dasar 45 yang itu merupakan hasil dari bagaimana Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara. Jadi undang-undang itu ada karena ada Pancasila. Tidak mungkin undang-undang itu muncul kalau tidak ada Pancasila. Gitu. Jadi Pancasila dulu lahir, barulah itu lahir Undang-Undang Dasar. Nah,
Termasuk perumusan yuridis dari demokrasi konstitusional adalah konsepsi negara hukum. Kemarin di negara bangsa itu kita sudah bicara tentang itu. Bagaimana sih sebetulnya sebuah negara yang kemudian mencoba ya untuk melakukan semuanya itu berlandaskan atas dasar hukum itu sendiri. Kalau misalkan itu masyarakatnya tidak bisa dilakukan dengan proses yang baik tentang penegakan hukum, ini harus dimulai dari atas, dari elit-elitnya. Kalau elitnya sudah bagus, ke bawah itu juga enak. Tapi kalau yang di atas tidak memberikan suri teladan yang baik, ini susah. Bagaimana mengimplementasikan itu? Prinsip rule of law secara formal itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Misalkan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya, kemudian dilanjutkan bla 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 karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Tentang bicara kemerdekaan Indonesia, merdeka, bersatu, berdaulat, situ ada adil. Kemudian untuk memajukan kesejahteraan umum, nanti di situ ada kata-kata keadilan sosial lagi. Ternyata kalimat-kalimat yang sangat-sangat familiar itu misalnya, yang diulang-ulang menunjukkan bahwa sebetulnya esensi penegakan hukum adalah menegakkan keadilan sosial. Ini seperti itu. Termasuk tentang kemanusiaan, tentang bagaimana mewujudkan suatu keadilan sosial. Jadi keadilan itu bukan hanya keadilan individu, bukan hanya keadilan kelompok, tapi bicara tentang keadilan secara universal. Bukan hanya bicara tentang konteks keadilan yang sederhana, keadilan yang hanya orang per orang, tidak. Tapi kita bicara tentang keadilan dalam konteks yang lebih luas. Itu kemudian kalau kita bicara penegakan hukum atau supremasi hukum dilihat dari yang sifatnya formal, yaitu ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Lalu yang berikutnya ada dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 45. Ada pasal 1 ayat 3, kemudian ada pasal 24 ayat 1, ada pasal 27 ayat 1, kemudian ada pasal 28 ayat 1, pasal 28 ayat 2. Ya. Itu merupakan bukti bahwa sebetulnya rule of law itu melekat pada pembukaan Undang-Undang Dasar dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar negara Indonesia. Misalkan Indonesia adalah negara hukum itu sesuai dengan pasal 1 ayat 3. Termasuk kekuasaan kehakiman, tentang termasuk warga negara itu sama kedudukan di depan hukum atau di muka hukum. Itu pasal 27 ayat 1. Bicara tentang HAM misalkan, pasal 28 ayat 1 gitu. Nah, pasal Undang-Undang Dasar 45 itu memuat prinsip rule of law secara formal, sehingga setiap penyelenggara negara atau pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah, wajib mentaatinya. Bahkan menggunakan sebagai dasar hukum pengambilan kebijakan berkaitan dengan jaminan atas rasa keadilan, ya, khususnya keadilan sosial. Ternyata keadilan sosial itu menjadi isu yang sangat-sangat rigid kalau kita berkaitan atau berbicara dengan konteks rule of law tersebut. Maka dari itu saya mengharapkan kepada Anda semua untuk bisa memahami konsep ini dengan baik, sehingga yang tidak kalah penting adalah bagaimanakah Anda bisa memahami dan mengimplementasikannya. Itu yang jauh lebih penting. Kalau kita bicara materi itu secara teori banyak sekali. Dan Anda bisa belajar itu sendiri sebetulnya. Belajar secara otodidak, kemudian mencoba membandingkan satu materi dengan materi yang lain, misalkan ya. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses perkuliahan ini. Ini tentang unsur-unsur rule of law menurut si. Jadi supremasi, ya, penegakan aturan hukum, kemudian tentang ada kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum, kemudian terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan. Cuma yang menarik adalah produk hukum di Indonesia itu masih banyak yang menggunakan produk-produk hukum Eropa, karena waktu itu kita dijajah 350 tahun.
Ya itu kita menyebutnya sebagai produk hukum Eropa karena memang ya Belanda itu Eropa. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita bicara originalitas dalam bagaimana ya kiblat hukum Indonesia itu sebetulnya belum independen juga. Masih bergantung terhadap bagaimana sistem hukum Eropa katakan seperti itu. Makanya kalau kita bicara tentang KUHP, ya, terus bicara tentang misalkan apalagi beberapa aturan-aturan turunannya gitu ya. Ini berarti bagian tidak terpisahkan dari proses itu. Jadi kita harus selalu mawas diri dan harus bisa membedakan tentang bagaimana dan itu tujuannya seperti apa, kenapa kok bisa seperti itu dan lain sebagainya. Ini tentang syarat-syarat dasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang istilahnya demokratis ya menurut rule of law. Yang pertama adanya perlindungan konstitusional. Jadi kita punya namanya undang-undang dasar itu sebagai acuan kita. Kemudian dua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Ya kita punya pengadilan, kita punya kejaksaan, kita punya Mahkamah Agung ya. Kita juga punya Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga ini tentang pemilu nih. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan nih. Jadi ternyata rule of law itu juga ada kaitannya dengan pemilu yang kita laksanakan 55 tahunan. Misalnya dengan presiden, wakil presiden, kemudian anggota legislatif gitu kan. Oh, itu. Termasuk ini kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi itu dijamin undang-undang. Lalu tentang pendidikan kewarganegaraan, ini memberikan sebuah dampak yang positif terhadap bagaimana pengetahuan dan juga arah ya kebijakan bangsa ini. Lalu para warga masyarakat ini tahu, oh kita ini warga negara, punya haknya seperti ini, punya kewajibannya seperti ini. Kalau sudah tahu hak dan kewajibannya, kita mau ngapa-ngapain itu enak. Tidak serta-merta memberikan sebuah dorongan yang mungkin bias makna atau tanpa makna, mungkin tidak seperti itu juga ya. Jadi semua ini tentang syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokratis dilihat dari perspektif rule of law, ya artinya banyak aspek yang berhubungan dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, ya, pemilu, sampai dengan pendidikan kewarganegaraan. Ini justru ini memberikan nuansa yang positif terhadap proses tersebut. Ada beberapa hal yang harus dilaksanakan atau harus dipertimbangkan dalam bagaimana pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia. Bahwa yang namanya keberhasilan dari penegakan hukum itu kan kita harus berkaca pada sejarah dan corak masyarakatnya itu seperti apa. Jadi kalau corak masyarakat yang ada di Indonesia itu bisa dijadikan sebagai acuan tentang bagaimana sih kepribadiannya. Nah, maka dari setiap kepribadian masing-masing daerah itu mengkerucut menjadi kepribadian yang sifatnya nasional. Maka tadi itu ketika ada Pancasila dan Undang-Undang Dasar, kemudian Pancasila dijadikan sebagai filsafat timur misalkan, itu kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah kepribadian bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Begitu. Lalu rule of law adalah suatu institusi sosial yang memiliki struktur sosiologisnya sendiri. Jadi memiliki akar budaya sendiri yang tumbuh dan berkembang ratusan tahun, gitu loh. Seiring dengan pertumbuhan masyarakat bangsa Eropa, sehingga memiliki akar sosial dan budaya Eropa. Itu tadi saya bilang bahwa ternyata efek dari penjajahan itu juga berimplikasi terhadap bagaimana proses rule of law di Indonesia. Termasuk kita bicara tentang budayanya, ternyata budaya juga kita agak terkontaminasi juga dalam tanda kutip gitu ya, terhadap proses penegakan hukumnya. Termasuk ini tentang rule of law, ini kan legalisme, suatu aliran pemikiran. Jadi kalau ada isme-isme itu pasti itu adalah aliran. Yang itu aliran pemikiran hukum, di dalamnya terkandung wawasan sosial, hubungan antar manusia, masyarakat, negara yang kemudian tumbuh menjadi legalisme liberal. Ini menarik ya. Di sini lagi-lagi ada sebuah makna tentang wawasan.
ada bagaimana masyarakatnya, negaranya ya. Ini kemudian tumbuh bersama menjadi sebuah legalisme liberal. Nah, ini harus dipertimbangkan hal yang seperti ini. Kalau misalkan penegak hukum di Indonesia itu tidak selesai dengan hal yang seperti ini, itu sangat sulit untuk mencapai yang namanya bagaimana melaksanakan rule of law secara baik. Nah, ini menurut Sucipto Raharjo, Indonesia itu membutuhkan penegakan hukum progresif. Ya, jadi idealnya hukum yang untuk diwujudkan adalah hukum pro rakyat dan juga hukum itu pro keadilan. Misalkan hukum progresif yang dimaksud ini kan sebetulnya sebagai solusi untuk bagaimana mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia. Ya, misalkan kalau kita bicara asumsi dasar tentang progresif ini, hukum itu kan untuk manusia, ya, bukan sebaliknya. Jadi hukum bukan merupakan suatu institusi yang absolut dan final. Jadi hukum itu selalu berada dalam proses untuk terus menjadi. Ya, law as a process, law in the making. Jadi yang namanya hukum itu justru digunakan untuk mengatur orang. Hukum itu diciptakan untuk manusia, bukan manusia yang diciptakan untuk hukum. Maksud saya begitu. Nah, hukum karena merupakan suatu institusi gitu ya, yang absolut, yang final, maka perlu disampaikan atau perlu dimunculkan instrumen hukum itu. Kayak pengadilan, kejaksaan, mahkamah agung, itu kan instrumen. Undang-undang dasar, KUHP, terusan lain, itu adalah instrumen. Maka hukum-hukum yang dituangkan itu menjadi hukum-hukum tertulis. Tapi ada juga hukum yang tidak tertulis, hukum adat misalkan, tidak tertulis, tapi berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat, gitu. Itu yang harus benar-benar dipahami. Dan kalau kemudian Indonesia tidak melakukan proses penegakan hukum yang progresif, ya ini kita akan ketertinggal ya, dan bagaimana proses mencapai betul-betul keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata yang namanya keadilan sosial itu ada hubungan langsung dengan bagaimanakah kualitas keadilan sosialnya. Jadi kalau keadilan sosialnya bagus, insya Allah penegakan hukumnya itu berjalan baik. Dan kalau itu sudah berjalan baik, semua lini sektor ya, katakanlah semua sektor itu juga bakalan mudah untuk beradaptasi. Negara hukum itu ciri-cirinya antara lain yang pertama, ada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Kita di Indonesia punya namanya Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Itu yang concern terhadap bagaimana isu-isu HAM dan bagaimanakah kemudian memberikan sebuah, katakanlah, bantuan-bantuan hukum. Karena itu juga nanti ada turun-turunannya. Misalnya kita bicara NGO atau non-government, atau dalam bahasa yang lebih sederhana kita menyebutnya LSM, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang HAM misalkan, itu juga banyak. Nah, NGO itu juga memberikan solusi ya terhadap bagaimana sebenarnya masalah-masalah yang dihadapi masyarakat bawah yang termarginalkan. Kemudian masyarakat ini juga perlu pendampingan ya, perlu kemudian diedukasi dan lainnya. Itu adalah tugas-tugasnya, diantaranya sebetulnya kan tugas kita semua seharusnya. Cuma kan kita ada yang concern, ada yang nggak concern. Nah, NGO itu kemudian memberikan sebuah alternatif lah ya, terobosan untuk bagaimana melalui proses itu. Yang kedua, ada peradilan yang bebas dan tidak memihak, serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan dan kekuatan apapun. Nah, ini sebagian dari kita sudah tidak percaya tentang legitimasi hukum. Ini banyak yang kemudian hukum hanya sebagai formalitas saja, hukum itu hanya sebagai jargon saja dan seterusnya. Jadi sudah a priori tidak memandang bahwa hukum itu penting, hukum itu diciptakan. Jadi masa bodoh sudah terserah lah, saya nggak ngurus, saya nggak ikut-ikut dan seterusnya. Jadi sudah malas duluan lah katakan seperti itu. Nah, kita sebagai masyarakat yang sadar terhadap bagaimana proses hukum itu, kita harus bayangin itu dengan baik. Lalu bicara tentang legalitas terwujud dalam segala bentuk ini juga menjadi akor ya dari bagaimanakah sebetulnya
yang dimaksud negara hukum itu seperti apa sih? Indonesia kok kenapa disebut sebagai negara hukum? Karena lagi-lagi bermuaranya terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Gitu. Semua aturan-aturan itu ada di situ dan itu tidak bertabrakan dengan aturan-aturan negara, tidak bertabrakan dengan aturan-aturan sosial, tidak bertabrakan dengan aturan masyarakat. Jadi semuanya itu pas gitu. Yang harus kita coba pahami dengan baik sehingga harapan saya Anda semua bisa nanti menjelaskan apa yang dimaksud dalam konteks penegakan hukum tersebut. Nah, ini yang terakhir tentang bicara penegakan hukum di Indonesia itu sebetulnya kan kembali kepada orde hukum dan ketaatan dalam konteks keindonesiaan ya. Jadi kalau hukum di Indonesia itu kan kita bicara tentang bagaimanakah sebenarnya rule of Pancasila. Kita bicara nih bagaimana ya Pancasila itu. Nah, ternyata nanti bicara tentang moral, bicara tentang justice atau keadilan. Dan jangan lupa itu juga akan bicara tentang konteks Indonesia. Gitu. Jadi kalau bicara Indonesia itu pasti nggak lepas tuh bicara tentang konteks Pancasila. Pasti itu. Nggak jauh-jauh tuh sih. Termasuk sumber dari segala sumber hukum di Indonesia itu Pancasila. Makanya nanti kalau ada sesuatu yang larinya dalam aturan-aturan hukum, pasti bakalan balik lagi tuh pada Pancasila itu sendiri. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa ternyata penegakan hukum itu perlu adanya sinergi antara rakyat, pemerintah, dan juga semua stakeholder yang kemudian langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan proses penegakan hukum di Indonesia. Nah, hari ini kita sudah selesai untuk sharingnya dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi semacam pengingat lah ya. Dan ini menjadi semacam bakalan menjadi sesuatu yang nantinya bisa menjadi pengingat diri bahwa luar biasa juga ya kita kalau bicara tentang konteks itu mungkin kedepannya pemikiran kita jauh lebih luas, jauh lebih kita menyebutnya apa sih ya bijaksana dalam mengatasi sebuah permasalahan-permasalahan ini. Itu yang harus kita coba pahami di konteks ini. Indra, ada Indra? Hadir, Pak. Indra, tolong kamu pimpin proses diskusi ini, tapi sebelum nanti kamu menyampaikan atau memandu diskusi, tolong kamu saripatikan dulu secara sederhana tentang apa yang saya sampaikan, terutama pada kesempatan pagi hari ini. Begitu ya, Indra di Ferawati, silakan dikondisikan waktu dan tempat, saya persilahkan. Ya Pak, sebentar lagi di kamar mandi. Oke, saya tunggu dan yang lain juga harapan saya semoga selalu menyimak apa yang nanti bakalan dipandu oleh Indra di Ferawati. Karena tidak menutup kemungkinan nanti dalam proses perjalanan kita berdiskusi itu justru menemukan suatu pola. Nah, bagaimana memahami materi tentang kayaknya ini ada sesuatu yang perlu diluruskan, kayaknya ini kayaknya nggak betul gitu ya. Jadi itu harus coba kita sinkronkan. Ini kan sebetulnya media kita agar kita benar-benar bisa peduli nih. Kalau kita nggak aware ini siapa lagi gitu kan? Gitu. Jadi nanti kalau Indra sudah selesai tinggal masuk saja Indra dan dipandu diskusinya. Jangan lupa kemudian nanti disaripatikan dulu tentang supremasi hukum ya, khususnya di Indonesia. Silakan sambil menunggu Indra di Ferawati, mungkin ada yang mau disampaikan atau apa bisa kemudian menyampaikan, silakan. Indra sudah selesai belum Indra? Sudah Pak. Sudah, silakan dimulai saja Mbak Indra di Ferawati. Ya, sebelum masuk ke diskusi, saya akan menjelaskan sebentar. Tadi yang sudah ada sampaikan, rule of law yang secara umum berarti organisasi publik power, kekuasaan umum yang terorganisasi,
yang negara otoriter pun harus punya rule of law yang secara hakiki atau ideological sense lebih menekankan pada cara penegakannya. Terus untuk latar belakangnya rule of law itu diawasi oleh adanya gagasan untuk melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah negara. Dua, sarana yang dipilih untuk maksud tersebut yaitu demokrasi konstitusional. Prinsip rule of law terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 ada di pasal 1 ayat 3, pasal 23 ayat 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 2. Unsur rule of law menurut AFDJ itu supremasi atau aturan-aturan hukum, kedudukan yang sama di dalam menghadapi hukum, dan terjaminnya hak asasi manusia. Syarat dasar untuk terselenggaranya rule of law, adanya perlindungan konstitusional, badan kehakiman yang bebas, adanya pemilihan umum, kebebasan untuk menyatakan berpendapat, kebebasan untuk berserikat dan berorganisasi, pendidikan kewarganegaraan. Pelaksanaan rule of law bahwa keberhasilan tergantung pada sejarah dan corak masih yang saya dapat seperti itu, Pak. Untuk yang lain mungkin ada yang mendapatkan atau ada yang ingin bertanya. Silakan. Mbak Indra, saya mau bertanya. Ya, silakan. Mbak Opi. Apa yang harus dilakukan agar rule of law berjalan dengan optimal di Indonesia? Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Opi. Mungkin saya saja yang menjawab ya Mbak Opi. Keberhasilan the enforcement of the rule of law harus didasarkan pada corak masyarakat hukum yang bersangkutan dan kepribadian nasional bangsa. Seperti itu Mbak Opi. Ya, terima kasih Mbak Vera. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Panggilannya Vera ya, Ver? Nggih, Pak. Saya kira Indra. Ya, silakan dilanjut lagi. Tapi suara saya bisa diterima dengan jelas ya, Mbak Vera? Jelas, Pak. Ya, siap. Monggo, silakan. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, Mbak Winda mungkin? Ya, nanti dulu. Katakan apa? Pertanyaan. Yang lainnya ada yang mau menambahkan di materi? Karena saya menulis materinya kurang lengkap. Mungkin ada yang mau bertanya lewat via chat? Tidak usah open mic. Atau saya yang akan mengajukan pertanyaan.
Boleh, Fer. Mbok siapa tahu teman-teman mau jawab pertanyaan dari kamu. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vera, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Yani bagaimana? Nah, seperti yang kita tahu bahwa dari yang kita pelajari tadi, bahwa Indonesia ini kan memakai unsur-unsur atau aturan hukum itu berasal dari Eropa. Sedangkan mayoritas dari orang-orang Indonesia ini sendiri merupakan mayoritas beragama Islam. Dan sedangkan di Aceh sendiri ini telah menerapkan syariat yang mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam. Dan mengapa, pertanyaan saya, mengapa ketentuan hukum pidana syariat Islam ini tidak kita terapkan untuk dipakai untuk seluruh bagian untuk Indonesia? Ulang lagi Mbak Yani, kecepatan tadi. Ini kan yang seperti yang kita tahu nih kan, bahwa Indonesia ini merupakan mayoritas beragama Islam. Itu yang pertama poinnya. Dan yang kedua, sedangkan di dalam kita unsur penegakan hukum ini bergaya dari Eropa. Kan, hukum kita ini bergaya dari Eropa. Dan sedangkan di Aceh ini telah menerapkan syariat yang memang pada ketentuan hukum pidana Islam. Seperti yang baru-baru ini kan, bahwa ada seorang pelanggar hukum syariat Islam ini menahan sakit saat dihukum cambuk di depan umum oleh Mahkamah Syariat Kota Banda Aceh di Aceh. Dan pertanyaan saya, mengapa tidak seluruh dari pemerintahan Indonesia ini mengacu pada ketentuan hukum pidana Islam? Bisa diterima Mbak Vera? Bisa. Mungkin mahasiswa yang lain bisa membantu menjawab untuk pertanyaan Mbak Yani. Terlalu panjang. Saya izin menjawab. Iya, Mbak Dian. Mungkin karena Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan dulu pas perumusan dasar negara juga awalnya kan syariat-syariat Islam. Nah itu kan di Indonesia agama nggak cuma Islam, terus akhirnya diganti. Nah mungkin karena Aceh mayoritas lebih banyaknya Islam dan non-Islamnya sedikit, jadinya lebih dipakai yang hukum Islam. Kalau semisal Indonesia dipakai hukum Islam dipakai di seluruh Indonesia, nanti yang agama non-Islam juga bingung mau gimana, karena kan dari awal juga Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda tapi tetap satu jua. Jadi Ini bagaimana? maksudnya jadi sepertinya bahwa kayaknya Indonesia itu merupakan cangkup yang luas gitu ya, sehingga tidak bisa diterapkan dalam mengacu dalam hukum pidana ini menggunakan dalam syariat Islamnya, seperti itu. Iya, karena kan negara di Indonesia nggak cuma Islam kan. Kalau misalnya kita perbandingkan dengan seperti kayak Malaysia dan Brunei Darussalam kan juga memiliki seperti agama-agama lain. Terus mengapa gitu mereka masih bisa menerapkan sistem itu? Iya, tapi kan Indonesia yang punya Bhinneka Tunggal Ika hanya Indonesia. Jadi yang mungkin negara lain bisa menerapkan hukum Islam, tapi kan di Indonesia udah berpacu di Bhinneka Tunggal Ika. Dan dulu waktu perumusan dasar negara kan juga awalnya yang sila ke-1 kan menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya kalau nggak salah ya. Nah itu kan dari perwakilan agama-agama lain juga meminta untuk digantikan, akhirnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Dian Bintang Menra. Iya, sama-sama. Mungkin saya izin menambahkan ya Mbak Yani. Dalam sejarahnya kan
Aceh merupakan satu kesatuan Islam yang paling kuat di Asia Tenggara. Daerah itu telah menggunakan jenis hukum Islam informal yang dipadukan dengan hukum setempat atau yang dikenal hukum adat. Jadi mungkin kuatnya hukum Islam di Aceh itu karena udah jadinya Aceh jadi apa sih ya? Yang negara Mekah itu loh. Serambi Mekah. Lupa nama. Nah, ya Serambi Mekah. Mungkin seperti itu yang saya tambahkan. Apakah Terima masih kasih. relevan rule of law di Indonesia? Ini ada pertanyaan dari Ananda Priscilla. Izin bertanya, apakah masih relevan rule of law di Indonesia? Terima kasih. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ananda Priscilla? Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ananda. Apakah masih relevan rule of law di Indonesia? Masih, karena sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum, jadi penggunanya masih sangat relevan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Ananda Priscilla? Apakah ada sanggahan? Di Indonesia akan hukum itu tumpul ke atas, Mungkin tajam ke bawah. tidak. Padahal secara inti pengertian rule of law Lanjut lagi ke pertanyaannya Mbak Felita Gita Ivana. Bertanya, di Indonesia kan hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Padahal secara inti, pengertian rule of law sendiri itu harus menjamin apa yang masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan. Untuk menanggapi hal itu, bagaimana agar keadilan tersebut terrealisasikan? Bagaimana teman-teman, ada yang mau menjawab? pada Pertanyaan dari Felita Gita. di Indonesia hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Indonesia ke bawah. Padahal secara inti pengertian rule of law sendiri itu harus menjamin apa yang masyarakat atau bangsa yang bersangkutan dipandang sebagai keadilan. Untuk menanggap hal itu gimana ya agar keadilan tersebut terrealisasi. Di Indonesia kan hukum itu tumpul ke atas dan Masih ada tajam waktu ke bawah. sekitar Padahal 20 menit lagi ya, secara inti pengertian rule Mbak Vera. of law sendiri itu harus menjamin apa yang Ya, masyarakat silakan atau dioptimalkan. bangsa Terus saya memantau dipandang ini, sebagai mendengarkan, dan keadilan. saya menjawab Untuk pertanyaan-pertanyaan menanggapi dari hal itu Ananda, gimana dari ya agar Felita, cara keadilan dan terrealisasi. ya seperti biasa yang aktif ya pastinya akan mendapatkan nilai keaktifan seperti itu. Monggo silakan dilanjut Mbak Vera. Ini untuk pertanyaan Mbak Felita, belum ada yang mau menjawab. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Felita. Nah, kalau menurut saya kita tinggal kembali kepada bagian penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana mereka menjalankan sistem hukum itu? Apakah sudah dengan kejujuran atau masih menerima dari seperti suap atau seperti uang tutup mulut atau seperti apa itu? Tinggal kembali ke penegakan hukum. Dan sebagai warga negara pun seharusnya kita harus bisa sadar kalau misalnya kita itu salah, ya terima kita salah, dan jangan lagi seperti kita menutup-nutupi kesalahan kita. Kalau misalnya kita salah di depan keadilan, ya kita harus berani untuk menunjukkan kalau misalnya kita itu salah. Menurut saya seperti itu. Mungkin yang lain mau menambahkan atau ada sanggahan lain? Dipersilahkan. Atau sudah cukup Mbak Felita? Sudah cukup. Terima kasih Mbak Yeni. Mbak Vera, nanti yang bertanya siapa tolong direkap, terus nanti kalau sudah selesai Anda nanti dikirimkan ke saya ya Vera ya. Pak.
Teman-teman ada yang mau Joko mana Joko nih? Suruh tanya saja nih, Joko. Hadir Pak. Ya silakan, tanya saja Jok. Benar Pak, lagi nyari buat pertanyaan Pak. Nanti setelah Joko tinggal Putra Bukit Ramadan. Ya, Putra Bukit siap-siap setelah Joko. Nah ini lagi nunjuk yang laki-laki semuanya. Baik, Dengar Pak. suaranya. Joko, setelah Joko Putra, kemudian satu lagi untuk perwakilan nih dari laki-laki. Karena laki-laki lebih sedikit ya dibandingkan dengan perempuan. Ini kayaknya kebanyakan perempuan yang berangkat hari ini ya. Laki-laki ini kayaknya Rizky Nur Hidayat ya, yang ketiga ya, Rizky Nur Hidayat, persiapkan pertanyaannya. Jadi Joko, Putra Bukit, Rizky Nur Hidayat. Jok, sekarang tanya Jok, nggak usah lama-lama, sekarang aja. Baik Pak. Apa contoh demokrasi konstitusional? Langsung jawab aja dulu, jawab habis itu nanti selesai, langsung ke Putra, habis itu tanya langsung menjawab, nggak mendap. Silakan, apa yang dimaksud dengan demokrasi konstitusional, Joko Prayitno? Silakan Anda yang nanti menjawab pasti dapat nilai aktif. Silakan. saya yang Kembalikan menjawab ke Vera pertanyaan ya, Fer? Joko ya Pak? Iya Pak. Oke, siap. Lanjut, silakan Fer. Contoh demokrasi konstitusional pada abad ke-20 itu satu, perlindungan konstitusional dalam arti bahwa konstitusi selain dari menjamin hak individu, harus melakukan pula pada prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin. Dua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak atau independen and impartial tribunals. Tiga, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk menyatakan pendapat, kebebasan untuk berserikat, berorganisasi, dan beroposisi. Seperti tadi yang sudah disampaikan di materinya Pak Ahda. Seperti itu Mas Joko Prayitno. Baik Mbak Vera, terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya tadi Mas Rizky Nur Hidayat. Sama Mas Putra Bukit Ramadan. Putra dulu, habis Putra Rizky. Terus yang di chat ini kan ada yang bertanya, ditahan dulu. Terus nanti kita lihat situasi. Kalau misalkan waktunya masih ada ya kita lanjutkan. Kalau nanti misalkan sudah terbatas ya kita elaborasi. Sekarang kita fokus ke ini dulu, ke Putra sama si Rizky. Putra dulu Put, silakan sekarang Putra. Baik, Pak. Bagaimana cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia? Mungkin yang lain akan menjawab pertanyaan dari Mas Putra. Dipersilahkan. Mas Putra Bukit, tolong pertanyaannya diulang lagi tadi kecepatan. Baik, bagaimana cara mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Putra. Jadi solusi untuk mengatasi keterpurukan hukum di Indonesia yaitu perlunya perbaikan moral terhadap seluruh warga negara Indonesia
dan aparatur penegak hukum karena perbaikan moral merupakan langkah utama untuk mengatasi masalah penegakan hukum sehingga mempunyai kredibilitas tinggi. Turut adilnya pihak-pihak terkait yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Penegak hukum seharusnya berjalan tidak semata melihat fakta, akan tetapi menimbang serta melihat latar belakang peristiwa, apa alasan yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Mungkin itu jawabannya, Mas Putra. Bagaimana Mas Putra, apakah ada kesalahan? Ya, terima kasih. Cukup itu aja. Selanjutnya untuk Mas Rizky Nur Hidayat. Ya, Ada baik, saya pertanyaan? bertanya. Sebentar ya, Pak. Kan tadi di materi itu menurut Wildon, rule of law tidak hanya memiliki peradilan yang sempurna, tetapi ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun pemerintah? Ya, yang dimaksud itu kenyataannya itu bagaimana, Kak? Contoh dari warga negara ataupun pemerintah untuk kehidupan sehari-hari. Bisa diulang Mas Rizky, suaranya putus-putus. Oh ya, benar. Kan menurut di materi tadi itu Wildon menyampaikan rule of law tidak hanya memiliki peradilan yang sempurna, tetapi ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyat benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil, baik dari sesama warga negara maupun pemerintah? Itu di kehidupan sehari contohnya bagaimana ya, Kak? Ya, Mbak. Baik, mungkin mahasiswa lain ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mas Rizky? Bagaimana teman-teman? Ada yang mau menjawab? Mungkin saya saja yang memberikan pendapat ya. Menurut saya, dalam kehidupan sehari-hari, warga negara itu mendapatkan keadilan ya, karena setiap warga negara diberi kebebasan yang sama untuk memberikan pendapat seperti diberikan hak yang sama dalam hak asasi manusia. Jadi menurut saya itu sudah adil ya, walaupun dia kadang nggak adil. Mungkin ada yang lain? Mungkin Pak Hade bisa menambahkan, Pak.
Gimana nih waktunya terus berjalan? Untuk pertanyaan dari Rizky belum ada yang menjawab, Kak. Saya coba memberikan pendapat, tapi menurut saya masih belum lengkap. Untuk yang lain mungkin akan menjawab pertanyaan yang ada di kolom chat. Contoh role of law dalam kehidupan sehari-hari. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Nuril Wulandari. Iya, silakan Mbak Dela. Bagaimana cara kita menyikapi adanya perlindungan konstitusi? Contoh demokrasi rule of law dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersama-sama untuk saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat. Yang kedua, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh lingkungan atau masyarakat tempat tinggal kita. Yang ketiga, bersama-sama memberikan oleh yang mewujudkan yang positif dan mewujudkan tercapainya tujuan yang diharapkan semua masyarakat. Keempat, memberikan perangkat dan juga kritikan yang positif serta saran yang sifatnya membangun dan terapkan kritikan dan saran tersebut merupakan milik terwujudnya tujuan yang ada dalam organisasi. Yang kelima, ikut berpartisipasi dalam iuran kemasyarakatan. Rule of law. Sudah itu, Mbak. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Terima kasih Mbak Dela. di Indonesia? Mungkin yang lain? Maaf, pertanyaan dari Dela Wahyu yang di chat itu udah dijawab belum ya? Aku lupa. Belum Mbak Winda. Mau menjawab pertanyaan dari Mbak Dela Wahyu yang tentang apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan rule of law di Indonesia. Faktornya, kalau menurut saya itu faktor hukum sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat. Begitu Mbak Dela, ada sanggahan. Terima kasih Mbak Winda. Sama-sama. Ya, ini masih ada 2 pertanyaan dari Vina Rahmawati dan Ristanti Dwi Utami. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan tersebut. Jelaskan makna hubungan internasional bagi Indonesia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Ristanti Dwi Utami. Makna hubungan internasional bagi Indonesia. Bagaimana cara kita Bagi Indonesia, hubungan internasional yang dijalin sangat penting karena membangun kerjasama yang baik dengan negara lain, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, maupun politik. Terima kasih. Bagaimana Mbak Ristanti? Sudah cukup. Terima kasih. Untuk pertanyaan Mbak Vina Rahmawati, ada yang mau menjawab? Ini mungkin saya masuk ya, nanti sekalian untuk saya melakukan proses kolaborasi beberapa pertanyaan ini. Pertanyaan ini menarik tentang
bagaimana cara kita menyikapi perlindungan konsesional yang melenceng ya dari asas Undang-Undang Dasar 45. Jadi sebetulnya kalau saya kemudian ingin memberikan contoh nih ke Vina Rahmawati tentang melencengnya misalnya di konstitusional itu dulu ada di dalam Orde Baru misalkan. Kita punya konstitusi waktu itu, cuma bagaimana pengimplementasinya itu sebenarnya tidak sesuai ya kan. Itu yang kemudian menjadi concern kita bersama. Caranya untuk bagaimanakah agar itu tidak melenceng ya sebenarnya mengembalikan lagi kepada pola-pola yang kemudian harus dilakukan. Nah, karena waktu itu sudah menggurita, karena itu merupakan proses kolusi, korupsi, dan nepotisme yang sudah menggejala, katanya, sudah mengakar kayak gitu. Itu perlu dilakukan sebuah reformasi yang sangat-sangat luar biasa waktu itu. Makanya tahun 98 itu ketika ada reformasi bergulir itu kan maksudnya untuk mengembalikan penyimpangan itu. Jadi solusi saya ketika di sebuah negara yang mengalami sebuah penyimpangan tentang konstitusional itu adalah melakukan proses reformasi dalam konstitusi. Yang tadinya tidak sesuai harus dikembalikan lagi kepada fungsinya yang semula. Jadi kalau misalkan kenapa kok ada reformasi itu biasanya ditandai dengan tanda-tanda misalkan penyimpangan, ketidaksesuaian tujuan dan cita-cita negara ya. Kemudian itu terjadi kayak semacam konspirasi dalam pemerintahan dan seterusnya. Itu rakyat pasti nanti akan mendeteksi bahwa itu tidak sehat lagi. Maka perlu daya upaya yang kemudian harus dilakukan yang konkret. Salah satu cara yang paling menurut saya realistis adalah reformasi itu sendiri. Bisa reformasi birokrasi, bisa reformasi yang sifatnya lintas lembaga, dan seterusnya. Termasuk tadi ada beberapa pertanyaan menarik tentang makna hubungan internasional bagi Indonesia tentunya sangat penting. Karena kita punya yang namanya hubungan yang sifatnya multilateral, ada hubungan bilateral, ya. Kalau bilateral itu kan hubungan dua negara. Ya sebenarnya itu bagus untuk bagaimana pengembangan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, hantam, politik, dan seterusnya. Kalau kita semakin banyak bekerjasama dengan negara lain, saya kira memudahkan kita untuk melakukan sebuah proses yang baik. Misalkan di level ASEAN, ya di Asia Tenggara kita punya ASEAN, kemudian di lingkup negara-negara dunia kita punya United Nations, ya PBB, katakan seperti itu. Itu juga saya kira bagus untuk mewadai negara-negara yang memiliki satu visi yang sama tentang bagaimana bicara keamanan, bicara tentang kemerdekaan, bicara tentang anti penjajahan dan seterusnya. Itu maknanya sangat penting bagi Indonesia. Kalau Indonesia tidak melakukan proses kerjasama yang baik terhadap negara-negara lain, maka bakalan memberikan sumber dampak buruk dari berbagai sektor. Itu intinya seperti itu. Tadi ada Nuri Wulandari juga tentang contoh rule of law dalam kehidupan sehari sudah terjawab. Kemudian Diana Wahyu tentang faktor yang mempengaruhi juga kayaknya tadi sudah dijawab sama Winda. Velita Gita, Ivana, dan semuanya ini sudah terjawab. Dan saya kira sudah tidak menyisakan pertanyaan lagi. Hari ini karena ini adalah pertemuan pamungkas, maka harapan saya adalah semua materi-materi yang sudah tersampaikan itu betul-betul dipahami dengan baik. Dan jika nanti mahasiswa bertanya visi-visinya apa, kalau misalkan dalam ujian nanti, ya pokoknya Anda pelajari saja setelah UTS sampai dengan pertemuan terakhir ini tentang rule of law. Untuk jenis soal sudah jelas multiple choice, jumlahnya 50 gitu ya. Jadi sudah tidak, menurut saya tidak ada yang harus dibingungkan gitu ya. Atau ini soalnya apa ya, tidak bertanya-tanya lagi gitu. Soal sudah jelas, jenisnya apa, jumlah soalnya berapa, materinya apa. Terus masalah kendala materi juga menurut saya nggak ada masalah karena di Sekasa sudah saya upload semua sampai pertemuan ke-14. Jadi Anda tinggal download saja, Anda pelajari, Anda pahami gitu ya. Nah, dari situlah nanti kemudian Anda bisa memahami itu dengan baik. Sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya kemudian akhiri perkuliahan pamungkas pada kesempatan pagi hari ini. Silakan. Barangkali ada pertanyaan. Opi, Putra, Vera, atau Joko, atau Nuri, atau Winda, silakan kalau bertanya, silakan mumpung Winda masih ada waktu. Dan nanti Mbak Vera datanya jangan lupa ya. Terima kasih juga ke Vera ini yang sudah jadi moderator pada kesempatan pagi hari ini. Yang kedua tentunya
pada semua ya yang sudah berpartisipasi dari awal sampai akhir. Saya minta maaf pada semuanya bahwa ada sesuatu yang disengaja ataupun tidak sengaja, kesalahan terutama baik dalam bertutur, dalam berpendapat, dalam apapun. Ya saya sudah minta maaf dan mudah-mudahan saya dimaafkan, dan jika Anda semua juga punya salah sudah saya maafkan. Jadi kalau kita bicara konteks memahami Pancasila dalam waktu 14 kali pertemuan itu sangat-sangat tidak cukup, maka Anda harus bisa kemudian betul-betul memahami ini dengan baik dan menggunakan metode yang sifatnya otodidak lah, seperti itu. Wabil khusus nih pada Mbak Winda Ivonti yang sudah mengawal pertemuan ini dari pertemuan 1 sampai 14. Terima kasih Mbak Winda Ivonti. Semoga kebaikan Anda juga dibalas ya oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada yang lain juga saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya ya, karena sudah aktif mengikuti kegiatan dari pertemuan ke pertemuan. Mungkin dari Winda Ivonti ada sesuatu yang mau disampaikan mewakili teman-teman, karena ini adalah perkuliahan terakhir. Mungkin ada semacam closing statement berkaitan dengan apapun itu, atau mewakili teman-teman semacam salam perpisahan mungkin seperti itu ya. Silakan Winda. Iya Pak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat Pak Ada sudah mau membimbing kita dari awal pertemuan hingga akhir ini, dan saya mewakili teman-teman kalau banyak salah mohon dimaafkan. Dari saya sendiri pun kalau saya banyak salah dengan Pak Ada mohon dimaafkan. Sekiranya cukup segitu Pak. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada yang mau nambah lagi kata-kata. Ya silakan. Makasih juga Mbak Winda. Saya juga minta maaf. Tentunya saya juga banyak salah, baik yang saya rasakan atau yang tidak saya rasakan. Kadang memang manusia itu tempatnya salah dan lupa, dan saya menyadari bahwa saya juga istilah terus belajar. Tidak pernah ada kata puas dan tidak ada yang sempurna lah di dunia ini. Jadi potensi salah-salah, potensi menyampaikan materi mungkin tidak sesuai dengan keinginan Anda, itu mungkin itu ada saja. Mungkin yang lain, Opi Maharani atau Vera atau Putra atau Joko, silakan. Ini masih ada waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ada yang sudah membimbing dari awal sampai pertemuan kali ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ada bermanfaat bagi kita semua. Ya, baik, tentunya itu yang saya harapkan. Jadi kebermanfaatan itu betul-betul nanti dirasakan minimal oleh diri Anda sendiri gitu ya. Syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang lain. Dan mudah-mudahan ini menjadikan sebagai amal jariah ya. Karena nanti kalau ilmunya saya diamalkan terus sama ini saya yang panen pahala, karena seperti itu ya. Jadi tidak ada ruginya jika saya berbagi ilmu, dan tidak pernah akan merasa rugi, karena memang kalau saya tidak berbagi justru itu saya merasa rugi ini ya, seperti itu. Ya, terima kasih Opi, terima kasih Winda. Vera, apakah mau menambahkan atau Nuri Wulandari atau yang lain silakan. Kalau tidak ada mungkin saya tutup saja perkuliahan. Vera, ada tambahan Vera? Tambahannya ya udah semua sih Pak tadi disampaikan sama Mbak Winda sama Mbak Opi. Baiklah, kalau begitu sudah disampaikan dan saya anggap sudah ada perwakilan ya dari teman-teman. Jadi kita kosong-kosong lagi, dan selamat beruas, semoga nilainya memuaskan, nilai terbaik. Dan yang jauh lebih penting dari nilai itu adalah tentang implementasinya, seperti itu yang berkali-kali saya tegaskan. Jangan lupa untuk tugas kelompok, kemudian nantikan tugas individu dan tugas untuk kuis, insya Allah minggu depan maksimal. Dan nanti saya kasih waktu dari saat mulai penugasan itu di posting gitu ya, saya kasih waktu 1 minggu lah. Jadi nanti saya informasikan lagi melalui Winda ataupun misalnya melalui grup yang kita miliki ya, untuk berbagi informasi apapun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan kita sehat selalu dan pandemi ini segera berlalu sehingga Anda langsung tatap muka tanpa media online kembali ya, seperti itu.
Terima kasih. Insya Allah mudah-mudahan kita dipertemukan di kesempatan yang lain dalam berbagai event-event yang mungkin tidak disangka-sangka gitu ya. Kalau mau main-main silakan bisa main-main ke kampus ya. Sambil kalau corona sudah reda bisa main ke Unsud karena saya kira itu tidak jauh dari UHB lah ya, hanya beberapa menit sampai. Mungkin itu yang saya sampaikan, cukup saja seperti itu. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.